Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Noval. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Hakikat penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme logika yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen atau alat pengumpul data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan, serta mengidentifikasi perbedaan antar kelompok data. Instrumen dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian yang akurat. Hakikat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. 5 ciri pokok sebagai karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitis. Yang ketiga, tekanan pada proses hasil. Yang keempat, bersifat induktif. Dan yang kelima, mengutamakan makna. Hakikat penelitian campuran. Penelitian metode campuran berisi tentang tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi mengenai unsur-unsur kuantitatif dan kualitatif, dan alasan rasionalisasi mencampur dua unsur tersebut untuk meneliti masalah penelitian. Beberapa ciri penyusunan dan penyajian tujuan penelitian metode campuran. Yang pertama yaitu menunjukkan secara jelas tujuan penelitian yang akan dijabarkan, seperti tujuan atau maksud. Yang kedua, menjelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten. Yang ketiga, menunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan, apakah itu sekuensial atau transformal. B. Hakikat dan jenis variabel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Hakikat variabel. Pengertian variabel menurut ahli, secara teoritis variabel dapat diidentifikasikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. H.N. Farhadi 1981. Variabel adalah membangun konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Di bagian lain menyatakan, variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different value. Dengan demikian, variabel itu merupakan sesuatu yang bervariasi. Kerlinger, tahun 1973. Variabel adalah suatu kualitas atau quality di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya. Kider, tahun 1981. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan di sini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel. Menurut hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel moderator, D. Variabel intervening, E. Variabel kontrol. Variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel dependen ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh hubungan variabel independen dan dependen. Komitmen kerja, variabel independen, produktivitas kerja, variabel dependen. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah suatu hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Contoh, hubungan perilaku suami istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampuri urusan mereka. Di sini, anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat jika peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah jika peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Variabel intervening. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti jika akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain, harus dilihat konteksnya dengan dilandasi kondisi teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Pada kenyataannya, gejala-gejala sosial itu meliputi berbagai macam variabel yang saling terkait secara stimulus, baik variabel independen, dependen, moderator, dan intervening, sehingga penelitian yang baik akan mengamati semua variabel tersebut. Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara semua variabel tersebut akan diamati, karena penelitian kualitatif berasumsi bahwa gejala itu tidak dapat diklasifikasikan, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. C. Populasi dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah ini merupakan populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Probability sampling merupakan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. A. Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak. B. Proportionate stratified random sampling digunakan jika anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling digunakan jika objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Teknik yang kedua yaitu non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. A. Sampling sistematis berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. B. Sampling quota menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. C. Sampling insidental berdasarkan kebetulan. D. Sampling comparative yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu. E. Sampling jenuh yaitu jika semua anggota populasi digunakan untuk menjadi sampel. F. Snowball sampling yaitu penentuan sampel yang jumlahnya kecil kemudian bertambah besar. D. Jenis instrumen dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Observasi yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, interaksi, atau situasi yang relevan. Instrumen ini bisa berupa daftar cek, gambar observasi, atau pedoman pengamatan yang dirancang untuk mencatat secara sistematis informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan instrumen observasi, peneliti dapat mengamati dan merekam berbagai aspek dari bahasa yang dipelajari atau dianalisis seperti penggunaan kata, struktur kalimat, kecenderungan komunikasi, atau interaksi sosial yang melibatkan bahasa Indonesia. Wawancara. Instrumen wawancara dalam penelitian bahasa Indonesia adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Instrumen ini biasanya berupa daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui media komunikasi lainnya. Instrumen wawancara sangat berguna dalam penelitian bahasa Indonesia karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman responden terkait topik yang diteliti. Kuesioner atau angket. Instrumen ini melibatkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden untuk dijawab. Studi dokumentasi. Instrumen ini biasanya melibatkan teknik-teknik seperti analisis konten, analisis wacana, atau analisis naratif untuk mengidentifikasi pola, tren, atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, mengumpulkan bukti-bukti, atau mendukung argumen dalam penelitian bahasa Indonesia. Kesimpulannya, hakikat penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran, yang masing-masing memiliki ciri dan fungsi yang berbeda.
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jenis-jenis penelitian, instrumen penelitian mencakup kuesioner, wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Setiap jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.